Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Afrika dengan nomor induk mahasiswa 877603369. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD PDGK 4107, yaitu pada modul 7 optik. Dengan kegiatan praktikum 1, sifat cahaya. Adapun judul praktikum kali ini adalah percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan cermin. Pemantulan cahaya dapat diamati sentuhan pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Adapun tujuan dalam melakukan percobaan kali ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, kemudian menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat yang saya gunakan dalam percobaan kali ini yaitu cermin datar, cermin cembung, HP, kemudian busur derajat, kertas putih, senter, lilin, celah cahaya, dan tabel pengamatan. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, memantulkan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya. Pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulannya. Langkah selanjutnya, kita letakkan lilin di depan cermin. Kemudian kita nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut ini. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar cahaya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat susunan
seperti berikut. Kemudian nyalakan lilin, amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Ternyata pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan benda jauh dari titik fokus cermin cekung.